Koperasi sah menjadi badan hukum sejak akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi. Jelas, kalau kayak gitu, cara pengikatan harus sesuai dengan anggaran dasar dan biasanya pengurus berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama koperasi. Anda perhatikan, koperasi diurus oleh Kementerian Koperasi, bukan Kumham. Ini dua organisasi yang berbeda. Namun secara hukum diakui dan sah sebagai lembaga hukum di Indonesia. Karena itu pengurusannya nggak perlu pakai notaris, langsung aja ke Menteri Koperasi. Dinas Koperasi di setiap daerah. Nah, untuk pengurus koperasi itu siapa aja? Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi beda ya. Kalau demi kepentingan anggotanya bukan buat nyari profit untuk keuntungan pemilik, maka pakai koperasi. Nah, yang menarik, apa beda koperasi dengan perusahaan? Apa beda koperasi dengan CV? Apa kok beda koperasi dengan firma? PT, CV, firma itu kalau modal Anda lebih besar atau Anda dianggap memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam CV sehingga diberikan bagian modal yang lebih besar atau saham namanya, maka bisa kejadian pemilik itu sahamnya beda-beda. Namun kalau koperasi setiap pendiri cuma punya satu suara. Nggak peduli dia berapa lama di situ. Nggak peduli dia berapa senior di sana. Nggak peduli. Satu orang, satu suara. Seperti warga negara gitu, kalau pemilu, satu orang, satu suara. Nggak ada yang lebih tinggi dibanding yang lain. Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi di koperasi? Rapat anggota. Jadi kalau kita mau mengganti ketua, mengganti pengurus, mengganti sekretaris dan bendahara, kumpul semuanya, lalu dibikin voting. Satu orang, satu suara. Begitu sudah lewati dari batas minimum lebih dari 50%, ya diganti. Nggak ada ceritanya tuh. Seperti orang di perusahaan bilang, saya pegang saham paling besar, berarti saya mutusin. Koperasi semua satu suara, satu orang. Nah, kalau dari tadi semua lembaga hukum untuk bertindak secara ekonomi, bagaimana kalau ada lembaga hukum yang bertindak untuk kepentingan bukan ekonomi, tapi untuk kepentingan sosial dan kebaikan? Seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya yang tidak bertujuan mencari keuntungan secara langsung. Orang sering nyebut LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Itu badan hukumnya apa ya? Maka badan hukum untuk usaha-usaha seperti ini, yang bukan untuk tujuan profit, bukan tujuan mencari keuntungan, tapi tujuan sosial dan kebaikan, kita menggunakan lembaga hukum yang disebut dengan yayasan. Contohnya kampus gratis. Ini ada yayasannya, Yayasan Menara Indonesia Mulia. Lalu di kampus gratis, sebagai penyelenggara teknologinya, itu ada Menara Indonesia. Lalu untuk lembaga yang mengelola usaha pendidikannya, itu ada Menara Pendidikan Indonesia. Kita ada 4 lembaga, 5 totalnya di grup Menara Indonesia ini. Kalau untuk usaha-usaha yang di luar negeri, ada MNOS Internasional. MNOS adalah nama logo, nama merek yang dimiliki Menara Indonesia, Menara Pengetahuan Indonesia, dan Yayasan Menara Indonesia Mulia. MNOS Internasional adalah lembaga hukum yang didirikan di Amerika untuk menjalankan kepentingan MNOS di luar negeri. Misalkan software kita, game kita, AI kita, atau investor luar negeri datang untuk bekerja sama, maka lembaga hukumnya yang tadi disebut. Yayasan, atau kalau di kampus gratis, Yayasan Menara Indonesia Mulia, adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial dan kebaikan seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan lainnya yang tidak bertujuan mencari keuntungan secara langsung. Yayasan dapat didirikan oleh pribadi atau sekelompok orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan yayasan dapat didirikan oleh minimal 1 orang dan nggak ada batasan maksimal. Mau 1.000, mau 1.000.000, sah-sah aja. Yang kasihan notaris yang ngetik nanti. Untuk pendirian yayasan memerlukan akta notaris dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Biayanya karena pakai notaris maka mirip-mirip dengan CV dan PT, walaupun nggak semahal PT. Tujuan pendirian yayasan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan kebaikan. Pada prakteknya, yayasan bisa memiliki usaha, dan usaha yang dimiliki yayasan itu tidak boleh melebihi modal dia misalkan 20%. Nah, nanti usaha tadi akan dapat keuntungan. Keuntungannya dipakai yayasan untuk melakukan kegiatan sosialnya. Jadi sekali lagi,
Yayasan boleh melakukan kegiatan usaha, tapi tujuannya bukan mencari keuntungan. Contoh, dia bikin sekolah, dia bikin klinik, dia bikin aktivitas sosial, dia bikin riset, dia bikin lembaga think tank. Nah, itu pakai yayasan namanya. Karena itu, tadi kita sebut ada di pertemuan sebelumnya, ada CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Maka kebanyakan CSR akan memberikan dananya kepada yayasan. Tidak kepada CV, tidak kepada PT, tidak kepada firma, tapi harus kepada yayasan. Karena yayasan bukan mencari untung. Itu alasannya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Dampak hukum terhadap pemilik. Yayasan pemiliknya tidak bertanggung jawab secara pribadi melebihi saham yang dimiliki. Maksudnya apa? Dia udah setor duit, kalau duit hangus ya udah itu. Tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal yang dia setor. Kalau dia setor 100 juta ya udah 100 juta aja. Nggak bisa lebih dari itu. Yaitu apa? Ketika itu yang 100 juta ditaruh di yayasan dipakai, ya udah. Yayasan menjadi badan hukum sejak akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dan kalau dia melakukan aktivitas pengikatan, jual, beli, kredit, dan sebagainya, lihat di anggaran dasar. Biasanya tertulis di situ, pengurus berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama yayasan. Udah, pengurus yang melakukan.